Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, kemana sih si Vivi? Tadi ditelepon katanya ada di rumah. Resek banget sih. Vivi. Cari siapa? Nggak lucu ah. Ya gitu aja ngambek ah. Sebel gue. Udah diketok nggak ada jawaban. Muncul-muncul nakut-nakutin. Buang tuh topeng. Sebel gue ngeliatnya. Apa kabar temanku yang cantik? Ih, kamu gak berubah deh ya. Gila loh, baru 2 tahun gak ketemu aja. Masa muka gue berubah? Emang megaloman? Lo tuh yang makin gemuk, makin bohai. Masuk yuk. Udah makan belum? Kalau belum makan, kita cari makan di luar yuk. Enggak ah, malam-malam begini pantangan gue makan. Ntar kayak lo lagi bengkak, minum kopi susu aja yuk. Udah gue tebak deh. Yaudah yuk, masuk yuk. Sebentar ya. Wih, keren banget deh penggemar warna pink. Semuanya serba pink. Iya dong. Tadi lewat motong jalan nggak? Lewat deket pemakaman situ? Ya lewat situ lah. Yang gue tahu kan cuma lewat situ. Berani lo? Padahal kalau lo muter ke jalan Jamrut, jalannya tuh enak. Penerangannya juga udah dipasang. Jadi jalannya nggak serem-serem banget. Gue kan nggak tahu lewat situ. Gue tadi hampir balik pulang tahu. Di jalan itu nggak ada siapa-siapa. Perasaan gue kok jalan itu jadi serem ya. Kayak ada aura yang nggak enak gitu. Emang makanya gue tadi bilang lu berani lewat situ. Gue berani karena ada barengan tahu. Ada 2 orang yang juga lewat jalanan itu. Ada apa sih di situ? Gila banget deh. Aura negatifnya tuh kuat banget. Beberapa tahun yang lalu ada peristiwa yang bikin semua orang kampung sini ketakutan. Tepatnya tahun berapa sih gue nggak tahu ya. Gue kan ukurannya orang baru di sini, baru 3 tahun lah. Dan dulu lu juga pasti nggak tahu kalau ada cerita seram nih di sini. Soalnya waktu itu lu cuma sebentar sih di rumah gue. Emangnya waktu itu ada peristiwa apaan sih? Pembunuhan. Ya Allah, terus gimana? Orang yang dibunuh itu hamil tua. Ih, kasihan amat. Terus gimana sama bayi yang dikandungnya itu, Vi? Justru itu yang bikin serem. Apa? Wanita itu beranak dalam kubur. Dan beberapa orang lihat dia kadang muncul gendong anak sambil nyusuin. Ih, serem kan? Yang bener, Vi. Ya ampun, merinding gue. Ih, ya ampun. Yang gue ceritain bukan mitos itu loh. Bener-bener terjadi. Karena bukan 1-2 orang aja yang lihat, San. Ih, merinding gue. Bulu kuduk gue berdiri. Pantesan waktu gue lewat jalan itu hawanya tuh gak enak. Kayak ada sesuatu yang beda gitu. Sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, apa masih ada orang yang suka nemuin itu, Vi? Katanya sih begitu ya. Ada apa kok? Mikirin sesuatu? Penasaran sih, tapi serem. Gue pengen banget nulis tentang kejadian ini. Apalagi lo bilang ini bukan mitos dan pernah terjadi. Bahkan sampai sekarang masih sering muncul kan penampakannya. Emangnya lu berani? Ya, kayaknya harus berani. Yang pasti, untuk tahu cerita ini secara detail, lu harus investigasi. Bukan cuma ke keluarganya, tapi sampai ke makamnya. Wah, ya itu yang lagi gue pikirin. Astagfirullah, apaan tuh, Vi? Jendela, perasaan tadi udah gue tutup. Seriusan, gue juga pernah kaget gara-gara lupa nutup jendela. Vi, lo denger gak? Kayak ada orang yang nyanyi Nina Bobo. Denger apaan? Gak ada suara apa-apa. Masa sih? Coba lo denger baik-baik. Itu. Masa lo gak denger? Kayak ada yang nyanyi. Ngaco ah, gue gak denger apa-apa. San,
Woi, San, mau kemana? Ya, nih orang kagak nggak denger aja gue ajak ngomong. Lu mau kemana? Berdiri di situ. San, Susan, Susan, mau kemana? Ya, dia keluar, gawat nih. Susan, hai, sadar lu San. Astagfirullah, kenapa sih, Vi? Kenapa? Lu sadar nggak sih? Berdiri, terus jalan keluar sini. Ya Allah, kok gue ada di luar? Perasaan tadi gue kayak ada yang manggil, terus orang yang manggil sambil nangis. Ih, Aduh, gawat. Ayo, udah masuk, San. Aduh, parah nih. Jangan-jangan gara-gara lu tadi lewat jalan itu. Kalau kata orang Betawi, lu pasti ketempelan. ah, masa sih? Siapa? Siapa di luar? Nggak dijawab, Vi. Waduh. Lu di sini aja ya. Biar gua yang bukain pintunya. Udah, lu tenang dulu di sini ya. Iya. Rasa. Bikin orang tegang aja deh. Ya ampun, Tika. Anda semua kena prank. Orang yang tukang ngerjain kayak kalian, ya nggak usah kesel dong. Yang penting gue berhasil. Parah lo. Orang gue sama Susan lagi tegang, lo pakai ngagetin lagi. Tenang, Say. Apa kabar? Tapi San, lo kok segini-segini aja sih? Omongan lo sama kayak Vivi. Kapan sampainya lo? Udah lama? Belum lama, baru aja. Oh ya San, kalau lu nih mau tahu banyak tentang kisah itu, tanya aja nih Tika nih. Dia juga pernah ngalamin lebih parahnya lagi dari kejadian yang lu alamin. Serius? Cerita apaan nih? Itu kejadian si Lasmi yang terbunuh waktu hamil tua. Males ah. Gue udah lupain, lo malah ngingetin kejadian itu. Lagian buat apaan sih? Ya, lu kayak gak tahu aja profesinya si Susan. Emang lo masih jadi penulisan? Hah? Ya iyalah, cari makan gue kan dari nulis. Tapi gue males nyeritainnya, San. Soalnya kan cuma pengalaman ketemu doang, bukan kronologis kejadian yang sebenarnya. Ya udah, kalau gitu lo sebagai narasumber ya. Jujur, sebenarnya gue males. Kalau ingat kejadian itu, bawaannya gue jadi takut terus tahu. Kan ada kita berdua. Gak menjamin. Nah, kalau pas lo pada gak ada gimana? Please dong, ceritain dong, Tik. Gara-gara lo sih, Pi. Gue jadi harus ngingetin kejadian itu lagi. Gak apa-apa lagi. Siapa tahu nih kalau dibikinin skenario, pemainnya ntar elu. Ngaco. Mana ada artis hidungnya pesek kayak gue. Ada? Itu elu artisnya? Oh, nyebelin. Udah, ceritain aja. Susah nungguin tuh, mau tahu. Ya udah, demi lo nih San. Walaupun gue nggak tahu kejadian yang sebenarnya, nanti lo juga bisa cari tahu sama keluarganya. Iya. Tapi penting banget nggak sih gue cerita? Ya ampun, kenapa jadi berbelit-belit gini sih? Susah nungguin tahu. Oke. Lasmi sebenarnya bukan asli warga di kampung ini. Dia dari Jawa Tengah, cantik, ayu. Pokoknya cowok kalau lihat dia pasti suka. Malah sempat jadi kembang di kampung ini. Itu juga katanya. Dia tahu cerita itu karena deket sama ponakannya Lasmi. Iya si Ayu. Terus? Ya terus katanya beberapa orang suka sama Lasmi. Sampai suatu ketika Lasmi juga jatuh hati sama seseorang. Ya akhirnya dia nikah. Beberapa cowok yang suka sama Lasmi kecewa banget. Salah satunya ada yang namanya Wastoro.
Wastoro bukan cuma kecewa, tapi juga jadi dendam. Makanya dia nekat waktu Lasmi hamil tua. Jadi dia datangin lah. Lasmi, kamu pikir aku tinggal diam dengan pernikahanmu ini? Hah? Begitu mudahnya kamu berpaling dari aku, menikah dengan yang lain. Jangan salahkan aku, Mas. Terus kamu yang menghilang begitu saja, pergi tanpa jelas kemana? Aku menunggumu sampai 3 tahun lamanya, tapi nggak pernah ada kabar. Sekarang tiba-tiba kamu datang marah-marah. Siapa coba yang salah? Siapa? Kamu, ukuran kesetiaan tidak mengenal batas waktu, Lasmi. Bukan dengan cara picik, lalu kamu berpaling ke laki-laki lain. Hei, dengar. Siapa yang tidak sakit hati mendengar kekasihnya menikah dengan laki-laki lain? Siapa? Siapa coba? Jawab. Iya, Mas, aku salah. Aku salah. Sekarang apa maumu? Apa maumu? Sudah, tidak ada lagi yang bisa kuharapkan darimu. Mana kamu sekarang hamil? Sakit hatiku ini, Lasmi. Lihat, kamu lihat pisau ini? Hah? Mas, Aku akan membuktikan cintaku padamu. Mas, Aku akan bunuh diri di depanmu, Lasmi. Mas, jangan. Minggir. Lasmi, ya Allah, Lasmi, ya Allah, dia tewas, Lasmi. Ya, begitu kisah yang aku tahu dari kematian Lasmi. Tragis ya. Terus Lasmi dikuburkan dalam keadaan hamil tua. Dan sejak peristiwa itu terjadi di kampung ini, dulu jadi serem. Karena kerap kali Lasmi muncul sambil menggendong anaknya. Sampai sekarang beberapa orang pernah melihatnya. serem ya. Tadi gue sempat dengar ada suara orang nyanyi Nina Bobo. Cuma gue aja yang dengar. Vivi nggak denger. Waduh, Emang kenapa, Tik? berarti dia mau kenal San. Allah, jangan nakutin dong, Tik. Beneran, San. Karena tanda-tanda orang yang bakal ditemuin pasti sebelumnya denger dia nyanyi. Dia lagi nyanyiin anaknya. Vi, gimana nih, Vi? Ini gara-gara elo nekat lewat jalan itu. Aduh. Lihat, siapa yang banting pintu belakang. Nggak mau. Gue denger suara itu lagi. Dia nyanyi lagu itu lagi. Waduh, Susan. Ya, dia bengong lagi. Tadi juga dia gitu waktu denger lagu itu. gue kunci aja ya pintunya. Jangan sampai dia keluar. Susan sadar, San. Dia kalau nggak ditampar nggak bakal sadar, Vi.
Sorry San, gue terpaksa nampar lo. Kalau nggak, lo bakalan gak sadar terus. Pi, gue denger suara dia lagi. Ada suara kaki. Udah, biarin aja. Sebaiknya kita tetap di sini, jangan kemana-mana. Iya. Biarkan aja. Kalau kita ketakutan, dia akan semakin menakut-nakuti kita. Tik, kenapa harus gue yang dikejar dia sih? Bukan cuma lo, kebetulan aja rumah Vivi nggak begitu jauh dari kuburan Lasmi dan lo lewat jalan itu. Terus gue harus gimana? Diam aja, kita fokus dan berdoa. Gue jadi nggak betah nih di sini. Gue mau pindah aja ah. Tinggal di daerah ini jadi nggak tenang. Dari dulu juga gue udah bilang pindah, tapi lo bilang enak nyaman di sini. Sekarang malah ribut mau pindah. Kemarin-kemarin kan nggak kayak gini, Tik. Kita kabur aja yuk. Jangan. Kalau kalian keluar sekarang, malah justru ketemu dia. Kalau kalian berani sih nggak apa-apa. Oke, gue nggak mau. Gue denger suaranya menjauh. Pengalaman menakutkan gue di rumah Vivi tentang orang yang meninggal beranak di dalam kubur jadi pengalaman mistis yang sangat berharga buat gue. Entah benar atau tidak, orang yang meninggal gak wajar konon katanya bisa gentayangan.